aturan-aturannya ya. Ada 3 aturan itu yang sudah kita pelajari. Ya terus, sekarang kita ke teori ya. Atau, pembahasan yang bersifat teoritis itu dari buku-buku. Ya. Memang yang dijalankan ya sesuai aturannya. Cuma aturan itu ya memang didasari oleh teori. Aturan itu menyesuaikan kondisi yang ada ya. Yang kadang-kadang, ya sedikit keluar dari teori itu. Nah terus, saya sampai UTS ya. Jadi sampai minggu depan ya. Minggu depan masih sekali lagi saya. Ya setelah UTS, nanti diganti sama Pak Mukhtar. Nah, Pak Mukhtar nanti, ya diharapkan akan memberikan lebih banyak contoh-contoh kerusakan. Ya, saya lebih banyak ke aturan dan teorinya. Oke, di sini ada menurut saya teori yang bagus ya. Ini banyak saya ambil dari Reginaldi ya tentang bagaimana mengelola pemeliharaan dan perbaikan. Nah, tujuan daripada perencanaan pemeliharaan dan perbaikan ya, itu memang tidak berjalan seperti ya sejalan-jalannya, tapi memang perlu dilakukan perencanaan. Bahwa dibayangkan bahwa yang nanti akan dikelola itu adalah satu bangunan tinggi ya, atau bangunan kalaupun tidak tinggi jumlahnya banyak ya. Kalau single building itu tinggi, tapi kalau multi building ya bisa tidak terlalu tinggi tapi banyak ya bangunannya. Nah, tujuan daripada rencana pemeliharaan dan perbaikan ini adalah menjamin bahwa pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan sudah dipertimbangkan secara ekonomis ya. Jadi ini ada ini yang penting secara ekonomis. Nah, ekonomis dan optimal. Ya. Bahwa sering kita dengar satu keluhan bahwa biaya pemeliharaan dan perbaikan itu kurang. Nah ini satu alasan yang belum tentu benar ya. Kenapa gedungnya kotor, gedungnya kusam, ya seperti tidak terpelihara. Nah itu semuanya belum tentu benar ya, belum tentu benar. Kalau gedung pemerintah itu ada anggarannya, ya menurut saya sih mencukupi. Hanya masalahnya memang yaitu perlu direncanakan sehingga memang itu sudah dipertimbangkan secara ekonomis dan optimal. Ini kuncinya di situ ya. Kalau tidak ada perencanaan ya ya bisa jadi semau-maunya sebutlah pimpinannya gitu ya. Atau bagian perawatan dan pemeliharaan. Sehingga itu perlu direncanakan ya. Itu. Ya, dengan tujuan ekonomis dan optimal. Ya. Secara peraturan sudah kita bahas, sudah jelas bahwa untuk pemeliharaan saja itu anggarannya maksimal 2% ya. Disebutkan situ. Yaitu tentunya cukup. Hanya bagaimana penerapannya ini pinter-pinternya bagian yang mengatur pemeliharaan dan perbaikan. Nah. Dan itulah program studi TPPG itu dibuat ya, dibuat program studi TPPG ya. Ya diharapkan mahasiswa setelah lulus itu akan mengelola gedung ya. Mengelola gedung dengan pemeliharaan dan perbaikannya itu. Jadi kalau ada
orang bilang ya, walaupun itu sepintas, karena anggarannya kurang, itu belum apa ya, menurut saya kurang pas ya, kurang pas. Oke. Nah itu tujuannya itu ya, bisa optimal ya, optimal dan ekonomis. Hal-hal yang tidak ekonomis itu sering malah kalau pimpinannya semaunya sendiri ya, nggak mau bikin perencanaan, maunya ruangannya aja yang bersih, ganti-ganti apa elemen dan sebagainya. Ya itu tujuan daripada perencanaan, pemeliharaan dan perbaikan. Ya, saya kira selebihnya bisa dibaca. Ya. Komponen bangunan gedung. Nah ini sudah tidak asing lagi bahwa ada struktur, ada arsitektur, mechanical dan electrical. Struktur itu apa? Nah sudah tahulah ya. Arsitektur, ya, mechanical dan electrical. Nah, itu komponennya. Kenapa komponen ini mesti dibahas? Bahwa nanti perawatan itu mengacu kepada komponen-komponen ini. Ya. Saya teruskan ya, umur bangunan gedung ya, itu di sini umur gedung itu paling tidak 40 tahun ya. Nah, umur gedungnya 40 tahun. Ada yang kuat sampai 40 tahun, tapi ada yang tidak kuat ya, selama umur gedung itu berdiri. Nah, struktur itu kuat ya. Anda bisa bayangkan beton itu kuat sampai 40-60 tahun. Beton itu direncanakan, semennya segini, pasirnya segini, kerikilnya segini, ada tulangannya misalkan. Nah itu 40 tahun kuat. Kalau sampai beton itu tidak kuat 40 tahun, berarti beton itu bisa salah perencanaan, ya, bisa salah di pelaksanaan. Ya, yang jelas bahwa komponen struktur ini itu sampai bangunan itu selesai mestinya kuat. Ya. Mestinya tidak rusak. Ya, sudah dihitung dengan benar, sudah dilaksanakan dengan benar. Kecuali perencanaan salah, pelaksanaan ada penyimpangan. Itu kuat. Sehingga tidak perlu perbaikan. Ya. Kecuali force major. Ya. Force major itu adalah seperti gempa gitu ya, bencana alam. Yang memang kekuatannya itu apa ya? Ya kekuatannya itu dahsyat gitulah ya. Itu untuk skala sekian ya. Itu rusak ya, walaupun sudah ada bangunan anti gempa, tapi itu masih untuk gempa skala tinggi itu masih retak-retak ya. Hanya apa tujuannya orang yang ada di dalam gedung itu terlindung dari runtuh ya. Dia retak-retak tapi tidak runtuh. Jadi struktur mestinya tidak ada perbaikan ya, kecuali ada penyimpangan ya di perencanaan dan di pelaksanaan. Untuk itu maka terutama ini orang pemeliharaan dan perawatan itu nanti peka terhadap perencanaan ya, baik perencanaan maupun pelaksanaan. Supaya nanti bangunan itu tidak rusak ya, tidak banyak merawat, tidak perlu mengeluarkan biaya karena tidak perlu ya. Karena struktur ini kuat ya. Udah banyak, artinya gini ya, teknologi beton itu kan sudah tinggi ya. Teknologinya sudah tinggi, sudah berkembang lama ya. Ya, melalui uji lab ya, make design, pemeriksaan bahan dan sebagainya itu kuat. Nah, yang arsitektur komponennya
penutup lantai atau keramik ya. Keramik ini diperkirakan itu umurnya 15 sampai 20 tahun ya. Ini pun tidak 100% rusak ya untuk penutup lantai ini. 1-2 ada yang lepas ya. Kalau rusak semua itu berarti salah adukannya ya, kurang semen atau kualitas keramiknya kurang ya gitu. Umumnya ya bisa mencapai 15 sampai 20 dan itu tidak semuanya. Ya, untuk arsitektur. Untuk dinding ya umurnya rata-rata segini nih ya. 15-20 ini sudah mulai ada kerusakan ya. Dinding bata merah misalkan ya itu ada yang kuat sampai lama ya. Tapi entah plesterannya bagian-bagian tertentu itu lepas ya, gumpal dan sebagainya. Ya, kalau kayu memang 40 tahun terlalu berat ya, kayu papan ya. Nah, kalau zaman dulu ada ya, zaman dulu kayu jati bisa sampai 50 tahun ya, kayu jati karena jatinya itu kayunya ditebang umurnya udah tua, udah keras ya. Hanya sekarang sudah susah ya. Kayu lapis juga umurnya ya, dia sudah mengalami open ya, kayunya kuat tapi biasanya lemnya yang nggak kuat ya, kayu lapis. Pintu jendela ya, ada umur-umurnya di sini. Sehingga selama perawatan gedung sampai umur gedung itu selesai, struktur nggak perlu perbaikan. Pemeliharaan oke ya, dicat, dilapisi waterproofing oke untuk pemeliharaan. Tapi perbaikan mestinya tidak perlu. Ya. Umurnya kuat. Jadi kalau ada struktur diperbaiki itu harus dipertanyakan. Ya. Kecuali memang ada renovasi, perubahan bentuk, perubahan fungsi ruang sehingga perlu diperkuat, ya. Nah itu masuk akal. Ya. Tapi kalau tidak apa-apa, struktur rusak ya sudah nggak masuk akal itu berarti penyimpangan pada perhitungan maupun pelaksanaan. Penutup atap ya, genteng bisa berumur 15 sampai 25 ya, ada genteng tanah, genteng beton, polikarbonat, plastik, macam-macam umurnya. Ya. Nah, umur ini adalah taksiran saya ya. Ada beberapa yang menggunakan literatur. Ya, namanya taksiran bisa pas, bisa tidak. Tapi kalau ini kurang bagus ya bisa kalau Anda menemukan satu produk dari pabrikan, di mana pabrikan itu bisa memperkirakan umurnya, ya itu bisa dipakai. Ya. Ya, kadang-kadang pabrikan juga ada jaminan umur, ya. Seperti di sini, biasanya di atap ini, atap beton itu selalu dilapisi dengan waterproofing. Ya. Salah satu produknya yang berupa membran atau lembaran itu dari Fosroc. Nah, Fosroc ini bisa menjamin sampai 7 tahun ya. Nah, tapi tidak semua pabrikan memang mengeluarkan umur itu ya atau jaminan. Untuk Fosroc itu memang produk Amerika, bagus sekali menurut saya. Nah, dia berani menjamin. Nah, untuk mechanical dan electrical, pentingnya mechanical dan electrical ya, misalkan air. Nah ini ya, karena mechanical electrical itu banyak yang running gitu ya. Air itu selalu berjalan mengalir ya, listrik. Nah, ya, mechanical dan electrical tidak statis lah, artinya bergerak ya, dinamis itu. Nah, sehingga di situ memang butuh penanganan atau butuh diperhatikan supaya fungsi atau aktivitas gedung itu tetap jalan ya. Bahwa saya membayangkan Anda nanti ya sebagian besar atau di ya lah
mudah-mudahan memang menjadi pengelola gedung gitu ya. Itu memang tujuannya ke sana. Ya, itu memperhatikan tentang mechanical dan electrical ini. Ada instalasi plumbing ya, dengan umur-umurnya ini, ya. Pompa air dangkal, pompa dalam, ya, instalasi pipa galvanis, instalasi listrik, panel induk. Ya. Nah, itu panel itu kalau sudah ada gangguan itu bunyinya seperti di bengkel sipil bawah ya, panelnya itu belum diganti itu, suaranya tet gitu, cukup keras itu kalau Anda nanti ke lab plumbing ya, lab baja yang bawah itu. Nah, itu contoh kalau panel ada umurnya ya. Jadi kalau panel itu sudah 20 tahun, apalagi berbunyi, ya sudah. Itu alasan cukup kuat untuk mengganti ya. Nah, prioritas dan itu prioritas ya. Nah, itu menyadarkan pimpinan bahwa ini panelnya umurnya sudah 20 tahun. Daripada ya, bising ya, nggak ada praktek bising. Oke, ini umur-umur komponen, nanti dasarnya dari sini, bahwa pergantian itu dasarnya dari umur komponen. Ya. Nah, di peraturan yang ada itu nggak ada. Ya. Kalaupun ada pergantian atau perbaikan, itu hanya yang ada kerusakan ringan, kerusakan sedang, kerusakan berat. Tidak ada kenapa yang rusak ini, yang rusak itu, tidak memikirkan umur daripada komponennya. Ya. Kalau di sini kan dasarnya umur komponen, jadi masuk akal gitu. Ya. Apalagi kalau umur komponen itu memang dibuat oleh pabrikan, itu lebih kuat lagi. Ya. Ya, jadi peraturan kemarin dengan teori ini, nah teori ini lebih logis gitu. Ya. Dasarnya ya, umur komponennya ya. Kalau di peraturan yang ada hanya kerusakan ringan, sedang, berat, hasil daripada survei. Hasil itu. Memang ada survei. Ini pun juga masih disurvei juga ya, karena ini adalah prediksi. Ya, memang belum tentu pas prediksinya, ya, sehingga perlu dilakukan survei. Ya. Tapi untuk merencanakan biaya atau anggaran perawatan jangka panjang diperlukan umur komponen. Ya. Kalau peraturan yang kemarin tidak ada perencanaan jangka panjang, tidak bisa ya, karena tidak ada prediksi umur komponen. Kalau di teori ini ada ya, prediksi umur komponen untuk merencanakan jangka panjang anggaran. Nah, anggaran jangka panjang itu diperlukan ya. Kalau orang bikin hotel itu kan investasi yang hotel bintang 4 atau bintang 5 ya, investasi yang besar. Dia perlu tahu berapa anggaran perawatan sampai umur investasi itu selesai. Itu bagian daripada pengeluaran itu anggaran perawatan ya. Terus nanti dia dapat keuntungan berapa, prediksi keuntungannya berapa. Ya. Nah, sebagian keuntungan itu kan dipakai untuk anggaran perawatan. Ya. Jangan sampai pendapatannya nggak bisa merawat. Ya. Apalagi hotel kok tidak terawat, ya sudah semakin bangkrut gitu kan. Ya. Jadi hotel harus terawat dengan baik ya. Nah, itu anggarannya berapa? Itu dipakai untuk memprediksi menggunakan umur komponennya. Nah, ini ada yang namanya renewal cycle atau siklus penggantian ya, yang dasarnya umur komponen tadi. Nah, siklus penggantian ya, renewal cycle ya, atau siklus pembaruan. Nah, di sini ada komponen ya, ini dari work breakdown structure ya. Bobotnya ini seperti kalau Anda bikin kurva S. Anda sudah diajarin belum bikin kurva S?
Sudah, Pak. Sudah, Oh, Pak. sudah, oke. Ya, oke. Jadi ini bobot biaya dari kurva S. Ya. Nah, ini adalah umur daripada bangunan. Ya. Di sini contohnya sampai 60 tahun. Gitu. Misalkan di sini ya, di sini memang tidak lengkap, tapi cara-caranya ya, apa ya, saya harapkan cara-caranya bisa dimengerti. Seperti di sini pondasi ya, pondasi memang tidak ada ya, tidak ada ini ya perbaikan. Ya. Tidak ada perbaikan, tidak ada pemeliharaan pondasi. Ya pondasi setelah selesai ya sudah kuat sampai umur bangunan itu selesai karena sudah dihitung oleh ahlinya, sudah dilaksanakan oleh kontraktor yang sesuai dengan ahlinya, sesuai speknya. Nah, kalau ada kerusakan di sini ya udah penyimpangan. Ya. Semennya dikurangi, besinya dikurangi atau apalah karena pondasi itu ada di bawah sehingga memang pondasi itu rawan untuk di apa ya, rawan untuk menyimpang ya. Setelah tanahnya diuruk kan nggak kelihatan ya, ada di bawah. Sehingga pengawasan terhadap pondasi ini harus ketat ya. Nah, nanti ini kalau ada penyimpangan itu yang repot bagian yang mengelola gedung ya. Itu tugasnya merawat itu yang repot. Sehingga nanti kalau Anda jadi pengelola gedung dan Anda juga diserai tugas untuk memeriksa karena membangun gedung baru ya. Suatu instansi katakanlah di Polban. Anda jadi kepala UPTPP, terus Polban juga bangun ya. Nanti Anda jadi project officer mewakili owner. Nah, ini benar-benar serius ya, santai tapi serius gitu. Bagaimana perhitungannya, bagaimana pelaksanaannya. Anda bekerja secara tim ya. Kalau Anda perhitungannya tidak nyampe katakanlah ya Anda bisa minta pendapat ahli apa ini perhitungannya sudah benar belum gitu ya. Semua berlangsung dengan bagus ya. Terus ya nanti perawatannya akan lebih murah gitu ya. Jangan sampai baru sekian tahun karena penyimpangan perhitungan dan pelaksanaan terus dilakukan perbaikan. Ya. Nah ini struktur nggak ada ya, tapi mesti dihitung dan dilaksanakan dengan contoh atap ya. Atap itu rangkanya kuat, rangkanya kuat, nggak ada pergantian. Ya. Ini renewal cycle itu pergantian, rangka kuat. Ya. Hanya ini penutupnya. Penutup atap kan bisa genteng, bisa apa tadi ya macam-macam ya, genteng tanah, genteng beton, ya seng. Nah, ini rata-rata umur penutup atap itu 20 tahun ya. Sehingga tahun ke-20 ini ada pergantian atap, entah genteng, entah seng. Ya. Kalau atap beton tentunya kuat, tapi yang perlu diganti-ganti adalah waterproofing-nya. Ya, kalau beton. Kalau 20 tahun ini kemungkinan ini adalah atap genteng atau seng. Atau apa? Sekarang banyak apa yang putih-putih aluminium itu ya, namanya lupa saya ya. Ya, ini tahun ke-40 juga diganti karena umurnya 20 tahunan. Tembok luar ya. Nah, ini tidak ada kuat. Tembok luar di ini kuat. Terus ada pointing ya, pointing ini 30 tahun. Terus pintu luar umurnya 30 tahun. Nah, ini adalah prediksi umur ya, prediksi umur yang diambil dari apa ya, ya literatur boleh ya, umur dari pabrikan lebih bagus ya. Nah, ini. Jadi ini sekedar contoh aja, ini sekedar contoh bahwa mana yang perlu dirawat, mana yang tidak gitu. Ya. Tidak bisa katakanlah logikanya loh pondasi kok ada perawatan.
ya tidak masuk akal ya. Fondasi itu setelah dipancang ya mestinya kuat sampai dengan umur rencana ya. Nah, ini adalah siklus penggantian. Setelah ini siklus penggantian ya, ada dekorasi. Nanti dipelajari lagi ya siklus penggantian. Nah, ini rencana jangka panjang. Di peraturan nggak ada rencana jangka panjang. Tapi bagi investor itu penting ya. Kalau Anda tiba-tiba bekerja pada investor gitulah ya. Investor itu bisa bangun hotel, bisa bangun gedung apartemen, bisa bangun ya lain-lainnya gitu ya. Nah, itu investor itu perlu yang namanya anggaran perawatan jangka panjang ya. Satu, supaya bisa disediakan dengan menyisihkan keuntungan yang ada. Ya. Perawatan itu penting ya, apalagi gedung-gedung komersial. Hotel yang nggak terawat ya nggak laku, mall yang nggak terawat nggak laku, termasuk apartemen. Ya. Jadi pentingnya perawatan ya, supaya bisnisnya itu tetap jalan. Ya. Tapi itu anggarannya tidak terus mentang-mentang hotel supaya seindah-indahnya akhirnya terlalu boros di perawatan. Dia tetap harus indah, bersih, rapi. Tapi anggarannya tadi ekonomis dan optimal. Nah, untuk rencana jangka panjang ini ada yang namanya life cycle cost ya. Biaya siklus ya selama umur gedung itu ya. Selama umur. Life cycle cost yaitu ya, di sini ada initial cost, biaya awal beli tanah, membangun, termasuk fee kepada konsultan, kontraktor, itu fee kepada ahli-ahli itu. Biaya awal, semua biaya awal berapa? Orang investasi butuh biaya awal. Setelah itu dia butuh biaya untuk perawatan, butuh biaya untuk energi, ya, energi. Mungkin dia bisa menggunakan gas atau listrik juga bagian dari energi. Terus cleaning, ya, kebersihan juga nggak kalah penting. Terus biaya overhead dan maintenance, ya. Terus ditambah ini utilization cost, ya, dan resale value, nilai sisa. Nah, inilah investor perlu ini, perlu biaya ini, karena biaya ini nanti yang initial cost biasanya modal sendiri ditambah pinjem bank, ya. Yang ini nanti adalah mengambil dari keuntungan, ya, kos-kos ini. Yang ini nilai sisa ya. Setelah selesai nilai sisanya berapa? Investor butuh ini. Ya, saya membayangkan Anda nanti ya, karena Anda ahli di gedung, ya, Anda ahli pengelola, ya, bisa saja nanti bagian ini Anda terlibat perhitungan. Ya. Nah, skema daripada LCC, Life Cycle Cost. Ya. Satu tadi ya, initial cost itu berupa kapital, modal. Untuk beli tanah, untuk membayar PV yang ada ini, ya, konsultan, kontraktor, mungkin ahli lainnya, QS. Ya. Di sini ada bangunan. Jadi kadang-kadang bangunan ada multi building gitu.
tidak semua bangunan itu baru, ya. Memang ada yang baru, ada yang bangunan lama itu diganti kembali, ya. Bangunan lama dirobohkan, terus dibangun kembali. Jadi ini jangka panjang ya tadi, jangka panjang. Seperti Politeknik itu sudah sejak berdiri sudah bangun, ya mungkin ada gedung energi itu baru, terus gedung S2 itu baru, ya gedung parkir baru, ya. Jadi ada yang baru, tapi ada yang lama, dirawat, ya, direnovasi atau apa gitu ya. Nah, satu sisi memang di sini adalah pengeluaran awal ya, kapital ini. Tapi ada di sini ada revenue ya, selalu ada modal, ada pendapatan. Nah, dari pendapatan ini ya itu disisihkan ya untuk maintenance itu perkiraan